Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reses anggota DPRD Kabupaten Cilacap, masa sidang 2 tahun 2021, Ibu Kristina Dewi Andriani, fraksi Partai Gerindra, menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin silahkan duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama yaitu dari Ibu Kristina Dewi Andriani, kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Cilacap beserta jajarannya, yang kami hormati Forkompimcam serta jajarannya yang mungkin pada kesempatan siang hari ini hadir atau masih dalam perjalanan, yang kami hormati para calon ketua PAC, sekretaris dan calon bendahara PAC yang pada kesempatan siang hari ini hadir, ketua ranting atau calon ketua ranting yang pada kesempatan siang hari ini juga hadir, yang saya hormati, seluruh tamu undangan Bapak Ibu
yang saya hormati dan yang saya cintai. Terlebih dahulu, marilah kita bersama-sama menjadikan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bikaulina alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini dan suasana yang cerah beserta panas, tetapi hatinya tidak panas ya, tetap dingin. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, dengan diberikannya kesempatan kita bersilaturahmi di sini, semua yang hadir Bapak Ibu sekalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan atau apapun. Amin. Sehat semuanya Pak Bu? Alhamdulillah. Sehat lahir batin nggih? Insyaallah. Salawat salam senantiasa tercurah limpah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan di yaumil qiyamah nanti kita mendapatkan pertolongannya. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama saya selaku tuan rumah mengucapkan banyak sekali terima kasih pada tim dari Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Cilacap, Bapak Yatno, Bapak Yatno saya kenalkan sebagai Ketua DPC Kabupaten Cilacap, Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Cilacap, Bapak Suyatno SH. Kemudian ada Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Cilacap, Bapak Sumario. Orangnya kecil, tinggi nggak sih? Seukuran, kecil, yang jelas kecil tuh. Lumayan ya, lumayan masuk kategori lumayan. Kemudian Bapak Agus sebagai Bendahara DPC Partai Gerindra di Kabupaten Cilacap. Kemudian Bapak Saihu sebagai pengurus Korwil di Dapil 4 ini, Bapak Saihu. Dan juga Bapak Hasan, ini malah orangnya pergi, saya mau kenalkan. Bapak Hasan dari Majenang juga merupakan sebagai pembina Korwil Dapil 4. Kemudian ini ada Ibu Suci dari tim Novita Center Kabupaten Cilacap. Jadi beliau ini yang mengurusi yang kaitannya dengan Ibu Haja Novita Wijayanti. Beliau kepercayaannya. Sehat Ibu cantik? Alhamdulillah. Selanjutnya terima kasih juga kepada seluruh peserta yang hadir, Bapak Ibu yang hadir dari segala penjuru, karena memang untuk Dapil 4 ini lokasinya dapat dikatakan luar biasa, Bu Suci, Pak Ketua. Dari 4 kecamatan, setengah per kecamatan itu lokasinya ada di dataran tinggi, di pegunungan. Jadi mereka yang dari Daya Luhur juga tadi hadir. Daya Luhur, coba tunjuk jari. Daya Luhur, alhamdulillah hadir, meskipun baru beberapa karena memang belum maksimal dalam pengondisian ataupun pembenahan struktural. Tetapi untuk PAC-nya sudah terbentuk semua. Ranting nanti sambil jalan Pak Ketua. Dari Wanarja, halo Wanarja. Oke, beberapa hadir juga, alhamdulillah. Dari Majenang, oke, Majenang banyak kompak. Cimanggu juga lumayan kompak. Oke, adapun yang belum maksimal dalam pembenahan bisa nanti sambil berjalan. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian dari Daya Luhur, Wanarja, Majenang, Cimanggu atas kesempatan ataupun waktu yang sudah diluangkan untuk menghadiri acara ini. Jadi memang pertemuan kita pada sore hari ini yaitu secara langsung ingin bertatap muka dengan para struktural Bapak Ibu sekalian. Nanti akan disampaikan hal-hal yang tentunya kita dapat simak bersama oleh beliau Bapak Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Cilacap. Kita bisa menyimak bersama-sama apa yang kiranya nanti beliau sampaikan.
Karena kita ataupun Bapak Ibu yang baru saja masuk ke dalam pengurus baru, otomatis masih banyak sekali hal-hal yang mungkin belum dipahami, dan tentunya nanti banyak ataupun ada yang ingin dipertanyakan, nanti bisa di sini ya. Bapak Ibu sekalian, mungkin itu pembuka dari saya, nanti bisa disampaikan kembali di waktu di belakang. Terima kasih, mungkin itu Bapak Ketua serta Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini Bapak Kades JP ataupun Pak Juhana kok tidak terlihat di mana, Bu? Beliau sedang ada acara ke Semarang. Titip salam untuk semuanya. Mudah-mudahan semua yang di sini diberikan keselamatan dan kesehatan serta murah rezeki. Terima kasih. Sambutan yang kedua oleh Bapak Suyatno SH, Ketua DPC Partai Gerindra. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini agak panas tapi tetap tidak mengurangi semangat Bapak Ibu untuk hadir dalam acara reses yang diadakan oleh Bu Christine. Kepada yang terhormat Bapak Ibu pengurus, calon pengurus, baik PAC, ranting, saya partai dan lain-lain, saya sampaikan terima kasih kepada teman-teman DPC, kemudian tim Ibu Novita, Bu Suci, kemudian wabil khusus Bu Christine selaku yang punya hajat. Pertama kami sampaikan terima kasih. Yang kedua bahwa reses sesuai dengan PP 10 tahun 2010 bahwa anggota Dewan wajib hadir untuk kabupaten 1 tahun 3 kali dalam rangka turun ke bawah menyerap aspirasi masyarakat. Aspirasi apa? Yaitu usulan-usulan baik pembangunan non fisik maupun fisik. Silahkan diajukan kepada Ibu Christine selaku wakil panjenengan di Dapil 3 ini. Dapil 4, maaf. Kemudian dari sini itu nanti akan diseleksi lagi mana skala prioritas yang perlu diajukan, sehingga tahun demi tahun pembangunan di wilayah Dapil 4 ini tidak akan tertinggal. Karena apa? Masing-masing dewan sudah punya aspirasi. Jadi untuk itu, ini karena ini adalah struktural harus tahu sendiri, harus tahu dulu bahwa Dewan punya anggaran untuk aspirasi di dalam pembangunan di wilayah Dapil 4. Cuma mohon dimaklumi kalau misalkan usulan panjenengan sementara belum terakomodir tahun ini, mungkin tahun depan atau tahun depannya lagi, sebab anggaran untuk kabupaten itu per orangnya terbatas, tidak bisa semuanya. Apalagi kemarin ada masa pandemi COVID, sehingga semua aspirasi banyak yang direfocusing alias dihilangkan untuk anggaran, dialihkan anggaran untuk COVID-19. Bapak Ibu yang saya hormati, ini saya nunut, sebetulnya mengumpulkan struktural itu saya nunut. Kalau kemarin tadi Bu Christine bilang bahwa semangatnya sudah cukup, tidak. Kita tidak berani mengumpulkan karena masa pandemi COVID. Sehabis pemilu, kemudian ada pandemi COVID sehingga kita tidak bisa mengumpulkan, tetapi kita hanya koordinasi dengan struktural yang masih siap dan masih jalan. Saya juga terima kasih, ini ternyata masih banyak teman-teman muka-muka lama yang masih siap. Mudah-mudahan pergantian Dewan dulu dari Pak Ujang, Nurul Huda ya, kepada Bu Christine, ini mudah-mudahan meningkatkan semangat nih. Kan harus semangat. Biasanya dewannya sing ayu kan paling tidak memberikan support nggih. Jadi
teman-teman yang sudah berkecimpung, ini ada Bung Hasan, ini senior saya ini. Bung Hasan tetap eksis. Bu yang cantik ini Bu Rohimah, ini juga tetap Soimah. Ya, ini juga tetap eksis. Ada Pak Tejo, Bung Roni, Pak Tejo. Kemudian ini ada Laskara, itu Pak Puniman, saya hafal gede dhuwur ini, yang pernah ikut diklat di DPC. Iya, saya hafal gede dhuwurnya kalau kumisen itu jadi gampang dihafalkan. Termasuk teman-teman yang sudah berkecimpung dulu, kepengurusan dulu, saya ucapkan terima kasih. Pada intinya adalah pembenahan struktural ini sesuai dengan arahan dan instruksi dari DPP langsung bahwa harus diadakan penyegaran. Artinya teman-teman yang belum semangat, sudah tidak semangat, diganti, di rolling, tidak boleh dipecat, tidak boleh, tapi di rolling. Yang semangatnya kurang, tapi kalau yang masih semangat dan bisa bekerja, kita teruskan. Di Gerindra tidak boleh ada pecat memecat, tapi digeser boleh. Ini dalam arti supaya kita ke depan lebih semangat lagi. Dan ini mudah-mudahan menjadi support dan vitamin baru karena keberadaan Bu Christine dan Pak Jepeng ini di wilayah Dapil 4 sangat agresif. Terbukti perolehan kemarin pemilu 2019 suara Gerindra meningkat tajam di Dapil 4 Alumah. Nah, ini yang harus diakui atau tidak bahwa peningkatan tajam ternyata di Dapil 4 sangat spektakuler. Cuma sayang kita hanya dapat 1 kursi karena apa? 1 kursi itu gemuk, sehingga sebetulnya sedikit lagi kita dapat 2 kursi. Tetapi ini akan kita benahi ke depan. Harapan kami nanti 2024 masing-masing dapil kita targetkan 2 kursi minimal, lalu mah. Dengan demikian target kita 2024 kita menjadi pemenang pemilu di Kabupaten Cilacap, lalu mah. Nah, modalnya adalah panjenengan semua, sedangkan supportnya adalah sebelah saya, oke? Kemudian pengampu dapil adalah dewan yang terpilih masing-masing. Kalau di sini Bu Christine, kalau di sebelah sana Bu Murtasimah, ada Pak Heri, ada Bu Purwati, ada Mas Dedi. Kita punya 6 kursi yang patut harus kita tingkatkan. Kalau kemarin 6 kursi, besok 2024 insya Allah kita 12 kursi. Alhamdulillah. Nah, ini yang patut membanggakan adalah saya melihat semangat dari teman-teman di Dapil 4 sangat kuat. Ini saya juga titip ya Pak Tejo, ini beliau kesepuhan tapi gelem muter-muter, ini adalah hal yang membanggakan. Mudah-mudahan bisa ditularkan kepada teman-teman yang lain. Ini juga Pak Saiko ini yang Korwil, ini nanti jadi beliau pengurus DPC yang sekaligus merangkap Korwil, sehingga kolaborasi antara Bu Christine, Pak Saiko, Pak Hasan, kemudian ada Bu Soimah dan teman-teman yang lain, mudah-mudahan ini menjadi support kita semua. Seperti tadi saya sampaikan, reses adalah menyerap aspirasi. Jadi Bu Christine punya anggaran sepanjang itu bisa di-cover oleh anggaran-anggaran kabupaten. Untuk anggaran pusat, seperti anggaran-anggaran yang besar itu bisa kita mintakan atau di-cover oleh Bu Novita karena beliau punya anggaran yang besar. Nah, ini skala prioritas Bu Novita adalah sudah turun ke Dapil 8 ini, dan ini sudah banyak menurunkan aspirasinya, dan ini tidak tanggung-tanggung, nilainya sudah miliaran kalau dihitung sampai sekarang karena beliau 2 periode sudah ratusan miliar masuk di Kabupaten Cilacap. Dan ini saya sampaikan, jenengan jangan kalah sebagai struktural. Di desa-desa monggo kami persilakan berkoordinasi dengan kadesnya masing-masing, sebab Bu Novita punya anggaran-anggaran yang bisa dikelola oleh bisa diturunkan kepada masyarakat di wilayah Dapil 4. Salah satunya adalah PSPS. Tahu nggih PSPS? Bantuan
stimulan untuk bedah rumah, untuk rumah yang notabene tidak layak huni, tapi prakteknya ya kadang-kadang ya tetap layak huni nggih. Dan itu satu rumah 20 juta, itu kan lumayan nggih. Dan ini juga sudah banyak. Nah kalau panjenengan menginginkan ada warganya yang perlu dibantu, yang paling penting ngomong dulu ini ke Dewan nih, nanti disampaikan. Nah perwakilan Cilacap Banyumas yang diturunkan oleh Bu Novita adalah Bu Suci ini, berdiri Bu Suci. Nah ini yang cantik ini. Ini jadi nanti kaitannya kerjasama dengan Bu Suci, kades karena Bu Christine kebetulan bojone kades ya gampang. Itu bukan hanya itu saja, PSPS itu ada sanitasi desa, kemudian MCK, kemudian sarana dan prasarana yang lain itu banyak sekali yang bisa digali. Jangan sebagai struktural jangan kalah, segera dalam rangka sosialisasi Gerindra modalnya adalah itu, bukan untuk panjenengan tetapi untuk masyarakat yang kira-kira nantinya akan menjadi biting kita. Nah ini untuk dapil 4 bisa nanti penyampaian pertama kepada Bu Christine atau Bu Christine lah ya, saya tidak menyebutkan Pak Cepeng, itu pejabat negara juga. Bu Christine sampaikan kepada wakil kita, dan nanti Bu Christine bekerjasama dengan Bu Suci. Aspirasi panjenengan nanti bisa disampaikan, kemudian ditindaklanjuti oleh Bu Novita karena beliau punya anggaran yang besar. Dan nanti lebih fokusnya nanti Bu Suci yang akan menyampaikan program-program apa saja yang perlu disampaikan. Ini kesempatan bagus, panjenengan sebagai struktural harus tahu lebih dulu program apa yang bisa digelontorkan di wilayah kita. Nah ini penting sekali. Salah satu yang menjadi primadona adalah PSPS, bantuan stimulan bedah rumah untuk warga masyarakat yang rumahnya tidak layak huni. Sekarang bantuan 20 juta. Kalau panjenengan mengenal itu RTLH Pak ya. Kalau ini adalah PSPS dan itu bagus. Satu rumah 20 juta bantuannya kan bagus. Dan ini perlu disampaikan kepada teman-teman yang lain. Kemudian anggaran yang tidak bisa tercover oleh kabupaten atau pusat, kita punya DPR provinsi Mas David. Nah ini juga perlu kita manfaatkan. Nah ini nanti kaitannya Bu Dewan ini yang sering komunikasi, yang tidak bisa dianggarkan oleh kabupaten, tentunya Bu Christine akan mencari celah. Ini berarti kalau misalkan tidak pusat ya provinsi. Nah ini karena sudah ada porsinya masing-masing. Nah kebetulan karena panjenengan ini banyak juga wajah-wajah baru, mari bersama-sama saya dan teman-teman yang lain kita membesarkan Gerindra. Siap ya? Siap. Saya senang ini, mantap Bu Christine, artinya melihat ini aja datang sudah pakai putih-putih, saya marem. Yang tidak punya putih-putih nanti hubungi nggih Pak, segera nanti. Besok kalau datang lagi saya harus putih kabeh. Ya, siap nggih? Siap. Ya kalau nggak ada sampaikan ke Bu Christine. Orang tidak ada masalah. Besok kalau kumpulan lagi, pokoknya harus putih semua. Terus 2024 ini perlu kami sampaikan bahwa 2022 nanti bupatinya leren nggih, selesai. Kemudian karena kita mengikuti pilkada serentak, otomatis kita nanti pilkadanya 2024, sehingga ada jeda 2 tahun kosong. Baik bupati, wakil bupati besok turun 2022. Jeda waktu 2 tahun ini nanti ada kekosongan, otomatis diisi oleh PLT dari pihak gubernuran, penunjukan oleh gubernuran. Nah ini akan ramai 2024 karena tidak ada yang diunggulkan, semua sama. Kalau kemarin mungkin nilainya masih fakta atau di atas, kalau besok mungkin ramai. Makanya ini perlu menjadi semangat kita 2024. Gerindra pun kepengen punya bupati atau wakil bupati, guys, setuju guys? Nah, makanya siapapun nanti yang akan kita usung harus kita dukung benar-benar. Tidak lagi ada alasan
karena saudara saya nyalon bupati dari pasangan yang bukan Gerindra, maka saya, oh, itu saudara saya sehingga saya nggak kepenak. Tidak ada. Pengurus melekat, artinya pengurus melekat, tidak boleh ada yang berseberangan jalan. Makanya saya wanti-wanti, kalau sudah masuk pengurus otomatis sudah harus hati dengan peraturan dan instruksi partai. Kemudian kami persilahkan nanti Pak Mario, nanti saya juga mohon nanti diadakan pengarahan untuk teman-teman yang akan menjadi pengurus di dapil masing-masing. Karena saya percaya, yakin kalau besok kemarin ada peningkatan yang spektakuler, pasti yang akan datang kita akan melejit, meninggalkan dapil-dapil yang lain. Semangat, ge? Cuma saya mohon teman-teman yang lama yang belum berpindah partai, kalau bisa kita rangkul kembali. Dan itu Bu Christine, nanti dirangkul kembali, terserah kadang ana sing nyengiti, ana sing nyengiti, ana sing jelai, ya pokoknya sebagai wakil rakyat dirangkul semua. Sepanjang itu untuk kepentingan partai, kita bodoh-bodoh lah, harus ngomong apa, yang penting meeting Gerindra tidak boleh lepas. Saya kira itu Bapak-bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Raya. Salam Indonesia Raya. Gerindra. Gerindra. Terima kasih. Selanjutnya, sambutan yang ketiga yang akan disampaikan oleh Ibu Suciwati Novita Center Cilacap. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nggih Bapak Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali nggih Pak nggih. Mungkin udah ada yang pernah ketemu saya, ada juga yang belum pernah ketemu nggih baru kali ini. Yang pertama-tama saya kepada yang terhormat Ketua DPC Gerindra bersama jajarannya, Sekretaris dan Bendahara, yang saya hormati Ibu Christine dan seluruh jajaran PAC dan Ranting Dapil 4. Perkenalkan Pak, nama saya Suci. Langsung aja ya Pak ya. Perkenalkan, nama saya Suci. Saya dari tim Novita Center, perwakilan dari Bu Novita. Udah paham ya Pak, Bu Novita sinten nggih? Saya cerita sedikit boleh? Cuman kepengen terceritain Bu Novita jadinya di DPR RI itu kerjanya ngapa sih kayak gitu ya. Terus di sana sebagai apa sih gitu kan Bapak-bapak? Belum pada yang tahu ya? Bu Novita itu Pak ada di Komisi 5. Komisi 5 itu bermitra dengan Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Menteri Basarnas, ada Kementerian Desa, dan Kementerian, udah itu kementeriannya ya, PUPR udah, PUPR. Terus beliau juga menjadi wakil ketua BURT. Jadi di DPR RI itu ada alat kelengkapan dewan. Jadi beliau itu sebagai wakil ketuanya yang ngurusin semuanya. Gedungnya kemarin tuh ditembak ya Pak ya, dengan ya Senayan ada penembakan, itu Bu Novita yang ngurusin. Terus kalau liftnya kok macet, itu Bu Novita yang ngurusin begitu. Bapak-bapak ibu-ibu harus berbangga diri, beliau bisa menjadi wakil BURT itu luar biasa ya. Terus beliau itu juga sebagai bendahara fraksi Pak. Tuh di sana nggih. Di sana ketuanya ada Pak Sekjen Muzani, bendaharanya Ibu Novita, dan sekretarisnya Pak Desmond. Gitu. Nah, kalau aspirasi Komisi 5 apa aja sih? Kalau di Wanarja ini udah banyak banget yang keluar ya. Ada BSPS itu udah ratusan,
ada MCK Pondok Pesantren sekarang dapat juga nih, saya melihat contekannya dulu itu banyak banget. Dan itu kalau BSPS Pak Bu diutamakan orang-orangnya kita sendiri. Jadi kalau ada PAC atau ranting yang rumahnya masih belum layak, segera menghubungi Bu Christine, karena Bu Novita itu terutama orang-orangnya kita sendiri dulu harus diopeni dulu gitu ya. Jangan sampai orang lain kok udah menerima sedangkan orang-orangnya kita belum pada dapet gitu. Jadi harus proaktif nanti dengan Bu Christine. Kalau di desanya tuh ada aspirasi apa yang bisa di cover di DPR RI. Selain BSPS itu ada ISEW juga tahun ini dapat di Dapil 4, Sumping Hayu ya, Cijeruk sama Cilumping tuh di gunung ya Pak ya, itu dapat tuh. Nanti kita kawal bareng-bareng ya Pak ya. Yang untuk di gunung-gunung itu kan harus dikibarkan tuh bendera Gerindra, ini punyanya Gerindra, punyanya Bu Novi gitu ya Pak ya. Di situ dapat, Sandes juga dapat, MCK Ponpes sama ada BSPS dan lain-lain itu. Terus selain itu juga ada embung ya Bu Christine ya, embung Matenggeng itu juga lagi diusahakan, tapi karena itu memang biayanya besar, jadi ya nanti bertahap gitu Pak. Tadi saya WA sama Bu Novita, saya lupa menyampaikan, Bu Novita nitip salam semuanya untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di sini. Salam ya. Dan semoga bapak-bapak semua diberi kesehatan, panjang umur, punya anak yang soleh dan solehah, keluarga yang sakinah mawadah warahmah, serta yang punya utang-utangnya lunas kabeh gitu aja deh. Amin ya. Ya paling gitu aja Pak, karena nanti masih ada sambutan lain. Begitu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu acara inti reses anggota DPRD Kabupaten Cilacap masa sidang 2 tahun anggaran 2021. Ibu Christina Dewi Andriani dipersilahkan. Terima kasih. Menyambung yang tadi sudah banyak sekali disampaikan, bahwa memang betul acara pada kesempatan sore hari ini adalah reses, di mana reses tersebut adalah sebuah pertemuan yang di situ nanti akan ada suatu aspirasi ataupun usulan dari masyarakat, dan masyarakat tersebut diwakilkan oleh Bapak Ibu yang kami undang ke sini, yaitu para pengurus ataupun struktural PAC ranting yang ada di Dapil 4. Jadi Bapak Ibu sekalian, setelah tadi apa yang disampaikan panjang lebar oleh Bapak Ketua DPC dan juga dari Ibu Suci, tim Novita Center, memang betul. Jadi apa-apa yang menjadi usulan ataupun aspirasi yang ada di Dapil 4 ini, sebelum nanti saya sampaikan ke atas, otomatis Bapak Ibu sekalian bisa melalui saya terlebih dahulu selaku yang mengampu di Dapil 4 ini. Tentunya Bapak Ibu sekalian belum begitu mengerti ataupun apa saja sih yang bisa diusulkan. Nah, untuk itu pertemuan awal ini kita bisa jadikan sebagai silaturahmi yang memanjang. Ke depan kita bisa saling berkomunikasi. Diharapkan Bapak Ibu yang sekarang sudah menjadi pengurus Partai Gerindra di Dapil 4 ini harus bisa proaktif. Proaktifnya seperti apa? Apabila di bawah terjadi sesuatu ataupun di bawah harus seperti apa dan menginginkan sesuatu, tentunya harus ada koordinasi ke saya seperti itu. Mulai dari ranting, dan nanti ranting itu sendiri membentuk satu struktural
Nanti di situ ada bendahara, sekretaris dan juga anggota. Di situ nanti ketua rantingnya bisa memilih ataupun memilah kira-kira siapa yang bisa dijadikan untuk partner kerja, partner berjuang. Karena di partai itu memang tidak digaji ya. Itu adalah sebuah keikhlasan, tanggung jawab yang nantinya kita itu ke depan bersama-sama merasakan apa yang kita perjuangkan nanti, tentunya untuk kesejahteraan kita bersama. Bapak Ibu sekalian, Ibu Hajah Novita Wijayanti sebagai anggota DPR RI dari Partai Gerindra memang sudah banyak sekali menurunkan bantuan ataupun aspirasinya. Sudah disebutkan oleh beliau-beliau bahwa memang Ibu Hajah Novita Wijayanti itu banyak sekali sudah menurunkan bantuan, diantaranya adalah mungkin yang kita akrab kenal adalah bedah rumah seperti itu ya. Iya, RTLH, rumah tidak layak huni, itu salah satu programnya. Dimana nanti Bapak Ibu yang hadir di sini sebagai penyambung kami yang ada di kabupaten, agar supaya apa yang Ibu Hajah Novita Wijayanti sebagai anggota DPR RI di sana, bantuan yang diturunkan ke bawah itu masyarakat tahu dan paham bahwa oh ini dari Ibu Novita. Jadi apa yang beliau sampaikan ke bawah, apa yang beliau berikan ke bawah berupa aspirasi-aspirasinya di Dapil 4 itu masyarakat tahu. Nah itu tugas kita bersama. Jadi jangan sampai apa yang sudah diturunkan oleh beliau Ibu Novita ke masyarakat, tetapi masyarakat itu tidak tahu bahwa bantuan tersebut diturunkannya oleh Ibu Novita. Jadi mari kita bersama-sama, apabila di sekeliling kita ataupun ada masyarakat yang memang rumahnya itu tidak layak untuk dihuni, itu perlu kita pikirkan, dan Ibu Hajah Novita Wijayanti mempunyai program untuk itu. Kemudian yang lain-lain juga masih banyak sekali. Jadi intinya yang saya harapkan dengan adanya pengurus dari tingkat kecamatan sampai dengan tingkat desa, nanti bisa menjadi jembatan untuk kami tatkala apa yang diperlukan ataupun dibutuhkan urgent oleh masyarakat itu sampai ke kami, dan kami bisa memberikan solusi untuk masyarakat yang membutuhkan tersebut. Tanpa Bapak Ibu sekalian, kami tentu tidak bisa apa-apa, karena kami tahu kondisi yang di bawah otomatis berdasarkan apa yang Bapak Ibu sampaikan, tentunya berdasarkan kenyataan. Oke? Siap bekerja sama dengan kami? Siap semangatnya diperbarui? Alhamdulillah, tepuk tangan untuk kita semuanya. Salam Indonesia Raya. Beda. Lagi. Salam Indonesia Raya. Beda.